Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita harus memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan, apa yang kita sebarkan, itu juga harus hati-hati. Tidak boleh kita itu seperti itu. Makanya dia mau bicara tentang, ya alhamdulillah kenapa kamu berhasil, dia bisa cerita, ya barangkali, ini hanya barangkali dengan sholat saya ini Allah memudahkan. Ini Allah tetapan barangkali dengan sholat saya, barangkali dengan tahajud saya, dengan duha saya, barangkali dengan saya mencoba lebih dekat pada Allah Ta'ala, Allah memberikan ujian saya dengan diberi rezeki yang agak lebih berlimpah. Orang yang seperti inilah orang yang sebenarnya dia mencoba untuk taat pada Allah Ta'ala. Dia tidak melupakan Allah, melibatkan Allah dalam dia tetap melibatkan, dia tahu itu Allah yang memberi. Nah, apakah kita termasuk yang seperti itu, atau kita termasuk yang kufur, menutup atau membanggakan diri kita? Itu fasik. Kita harus paham, kita harus berbenah. Mari kita berpikir, mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih membawa diri lebih bagus lagi. Ayo kita membenah diri. Mudah-mudahan kita masih bisa dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Amin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz Danu tausiahnya. Insyaallah selanjutnya nih yang akan memberikan tausiah menuhankan diri sendiri. Persilakan Ustadz Asy Hidayat. Ustadz silakan. Terima kasih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Guru kita Ustadz Danu yang kita cintai, yang kita hormati, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita sangat bersyukur bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tema kita kali ini adalah menuhankan diri sendiri. Satu ketika Rasulullah dan para sahabat selesai perang Badar, kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sudah selesai dari perang besar. Tapi apa kata Rasulullah? Oh, belum. Karena perang besar itu sesungguhnya masih ada perang besar. Apa itu? Mujahadatun nafs. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Ya, salah satu yang harus kita lawan adalah saat kita menuhankan diri kita sendiri. Dan seperti itu. Nah, contohnya seperti apa para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita merasa diri lebih, ketika merasa diri paling memiliki kekuatan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, saya sukses karena saya kerja keras. Itu yang harus kita lawan. Kenapa? Itu adalah salah satu kesyirikan yang besar. Itu adalah cara bahasanya itulah menuhankan diri. Padahal syirik kepada Allah itu sangat dilarang, karena Allah berfirman, la tusyrik billah, janganlah syirik kepada Allah, inna syirka ladulmun adzim, bahwa syirik itu adalah perbuatan dosa kezoliman yang sangat besar. Untuk siapa? Ya, untuk si pelakunya itu sendiri, para pemirsa. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diri lebih daripada yang lain itu adalah salah satu contoh menuhankan diri. Nah, kita sering kadang-kadang lupa. Contoh ketika ditanya, kamu kok sukses? Oh, siapa dulu dong, kan gitu. Atau mungkin juga begini, ketika si A atau si B dia sukses karena perjalanan yang diantarkan oleh kita mengatakan kalau nggak ada saya, mungkin dia tidak akan seperti itu. Padahal sesungguhnya bukan karena siapapun, bukan karena manusia itu seseorang bisa sukses, tapi karena memang karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin hanya menjadi perantara saja, kita hanya menjadi jembatan saja, karena yang menjadikan seseorang sukses, maju, kaya raya dan sebagainya tetap izin Allah
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Asep, Masya Allah. Terima kasih tausiahnya, silakan duduk. Pemirsa, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa menolong orang pun, itulah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri ya Pak Ustaz ya. Adapun kita ditolong oleh orang lain, maka orang itu adalah wasilah dari pertolongan yang Allah berikan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah, bersyukurillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustaz Danu, Pak Ustaz Asep. Pemirsa, setelah satu ini kita akan keadaan narasumber yang pertama nih, seorang wanita diduga dikirim santet dari kisah masa lalunya. Saat kesurupan bilang, kalau yang nyuruhnya belum nyuruh keluar, saya nggak akan keluar. Tenang, nanti yang nyuruh Pak Ustaz Danu ya, insya Allah keluar. Sebelum disuruh udah keluar duluan kayaknya. Coba kita buktikan nanti. Sepertinya jangan kemana-mana tadi. Siraman kolbu, sejukkan hati. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya. Agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada. Orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini. Kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide. Ya, kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik. Ya, mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya, sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini
diberikan keberkahan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.